Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia pada mata kuliah Matematika Dasar 2 di minggu ke-13. Kali ini kita akan bahas subtopik 12.8 mengenai maksimum dan minimum dari fungsi dua kubah. Jadi di sini tujuan dari kita belajar materi ini diharapkan kita bisa menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi dua kubah. Nah, sebelum kita masuk kepada cara menentukannya, kita belajar dulu apa-apa saja istilah di dalam pada mengenai nilai maksimum dan minimum ini gitu ya. Jadi ada istilah nilai maksimum global, ada istilah nanti nilai minimum global, selain itu juga ada yang lokalnya gitu ya. Nah, sebelumnya nilai maksimum dan nilai minimum itu disebut juga dengan nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim ini ada dua, ada yang global, jadi ada yang global gitu ya, dan juga nanti ada yang lokal. Nah, pertama kita lihat dulu apa itu nilai ekstrim global. Nah, kita misalkan kita punya suatu daerah S, di mana daerah S ini adalah daerah di R2 gitu ya. Nah, S ini adalah domain dari suatu fungsi dua kubah, kemudian terdapat titik P bintang di S, di daerah S tersebut, di mana nilai fungsi di P bintang tersebut disebut juga dengan nilai maksimum global dari fungsi pada S. Nah, dia disebut nilai maksimum global apabila nilai fungsi di titik P bintang itu selalu lebih besar atau sama dengan nilai fungsi di titik P, di mana P tersebut adalah titik yang berada di S. Jadi, dalam hal ini, nilai fungsi di titik P itu selalu lebih besar dibanding dengan nilai fungsi di titik lain manapun yang ada di S, seperti itu. Nah, makanya si Fp bintang inilah yang disebut dengan nilai maksimum global, karena dia nilai yang paling maksimum di antara semua titik yang ada di S, gitu ya. Kemudian kalau misalnya kapan saatnya dia dikatakan nilai minimum global, itu ketika nilai fungsi di titik P bintang itu selalu lebih kecil atau sama dengan nilai fungsi di setiap titik yang ada di S, gitu. Jadi Fp bintang ini nilainya selalu lebih kecil dibanding dengan nilai fungsi di titik manapun yang ada di S. Makanya dia disebut dengan nilai minimum global. Nah, Fp bintang disebut nilai ekstrim global pada S apabila gitu ya. Jadi kalau misalnya si Fp bintang ini disebut nilai ekstrim global, itu artinya dia itu merupakan nilai maksimum global atau nilai minimum global. Jadi nilai ekstrim ini itu adalah sebutan untuk nilai maksimum atau nilai minimum global gitu, nilai ekstrim global gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai nilai ekstrim lokal. Nah, kalau nilai ekstrim lokal, kita misalkan terdapat daerah S pada daerah R2. Jadi ini S ini adalah daerah himpunan bagian gitu ya dari R2. Jadi S ini adalah suatu daerah di R2. Kemudian S ini adalah domain dari fungsi dua kubah, di mana terdapat P bintang, ini adalah titik ya, suatu titik pada S, di mana kalau misalnya Fp bintang itu disebut dengan maksimum lokal apabila terdapat cakram N. Nah, jadi cakram N ini maksudnya adalah terdapat cakramnya ini ya nggak harus berbentuk lingkaran ya. Jadi terdapat daerah lagi gitu ya yang merupakan irisan, ya dia punya irisan dengan S. Kalau misalnya kita gambarkan mungkin akan bisa seperti ini kali ya. Nah, misal ini S ya, jadi di dalam suatu R2, suatu daerah, misalnya anggap ini S. S-nya ini boleh nggak harus persegi ya, nggak harus lingkaran ya, misal sajalah persegi atau segi 4 gitu. Nah, nanti kita punya cakram N. Nah, cakram ini ya misalnya gini ya, boleh.
atau mungkin di dalam S itu sendiri seperti ini juga boleh gitu ya. Nah, asalkan si N ini punya irisan nih dengan si S. Nah, apabila ya terdapat P bintang pada N, anggaplah kita pakai yang N-nya yang ini ya, ini N, ini S. Nah, apabila terdapat P bintang di sini, titik P bintang di sini, di mana titik P bintang ini menghasilkan nilai fungsi yang selalu lebih besar dibanding nilai fungsi di titik lainnya yang ada di sini, ya, di irisan ini, maka si FP bintang itu disebut dengan nilai maksimum. Jadi, lokal ya. Jadi lokal itu dia hanya terbatas pada suatu daerah ya yang ada di S. Jadi nggak semua tidak berlaku, dia maksimum tidak berlaku pada semua daerah di S, tapi hanya untuk suatu daerah bagian daerah yang ada di S gitu. Nah, itu yang disebut dengan maksimum secara lokal. Nah, begitu juga dengan minimum. Nah, kalau minimum itu artinya nilai fungsi di titik P bintang ini itu selalu lebih kecil dibandingkan nilai fungsi di titik-titik lain yang ada pada daerah irisan N dengan S. Nah, itu kalau seperti itu, kalau dia adalah daerah yang nilai yang paling kecil gitu ya. Nah, itu dia artinya dia adalah nilai minimum secara lokal dari F gitu. Nah, apabila F bintang itu memiliki merupakan nilai maksimum ataupun minimum secara lokal, maka dia disebut juga dengan nilai ekstrim lokal dari si F pada S gitu ya. Jadi kalau misalnya ekstrim global, apabila dia itu maksimum atau minimum global, kalau ekstrim lokal itu artinya dia maksimum atau minimum secara lokal. Nah, sekarang bagaimana cara menjamin bahwa suatu fungsi dua kubah itu memiliki nilai maksimum ataupun minimum gitu, atau dia punya nilai ekstrim gitu ya. Nah, jadi di sini ada sebuah teorema yang mengatakan kalau misalnya F kontinu pada himpunan tertutup. Nah, jadi di sini tidak hanya sekedar kontinu, tapi dia kontinu pada himpunan tertutup dan terbatas S. Jadi kalau tertutup itu artinya nah ini ada catatan di bawahnya ya. Jadi kalau S tertutup berarti S memuat titik-titik perbatasannya. Nah, kalau S terbatas berarti S termuat dalam suatu cakram C gitu ya, di mana cakram ini berpusat di 0,0 dengan jari-jari R. Nah, gitu ya. Untuk suatu R atau jari-jari yang lebih besar dari 0. Jadi kalau tertutup itu kalau tertutup itu artinya ini ya, dia masuk nih batas-batasnya yang si garis-garis ini masuk. Jadi nggak hanya, biasanya kan ada nih yang seperti ini, nah ini aja, tapi garis di luarnya nggak masuk. Nah, kalau yang tertutup, itu garis di luarnya juga masuk gitu. Nah, ini S-nya. Nah, kalau misalnya dia terbatas, itu artinya dia termuat dalam suatu cakram yang berpusat di 0,0, misalnya di sini 0,0 dengan jari-jari R gitu. R ini tidak boleh kecil dari 0. Jadi ada besar cakramnya itu ada gitu ya. Nah, maka kalau misalnya si F kontinu pada daerah yang seperti ini, maka F itu mencapai nilai maksimum dan nilai minimum global pada S. Jadi ada gitu nilai maksimum dan nilai minimum globalnya. Nah, ini kemungkinan di titik yang berbeda. Jadi kalau misalnya nilai maksimumnya itu di P bintang misalnya gitu ya, nanti nilai minimumnya itu bisa saja di Q bintang gitu. Kemungkinan di titik yang berbeda seperti itu. Jadi apa yang perlu kita buktikan di sini kalau mau menjamin bahwa si maksimum atau minimum globalnya ada, ya kita harus buktikan bahwa si F itu kontinu pada daerah yang seperti ini gitu. Nah, sebelum itu kita ada teorema lain nih, yaitu teorema titik kritis. Kalau misalnya dia menjamin bahwa suatu fungsi itu punya nilai maksimum dan minimum, kita perlu tahu dulu nih, kita pengen tahu juga kan, ini dia
maksimum dan minimum itu di mana? Artinya di titik mana gitu ya. Ini kan titiknya berbeda. Nah, ini di titik mana kemungkinannya? Nggak mungkin kan kita selidiki semua titik yang ada di S ini gitu. Nah, untuk mengetahui di mana dia maksimum atau minimum, kita bisa gunakan teorema titik kritis. Nah, jadi ada sebutan titik kritis. Titik kritis ini adalah titik yang akan menjadi calon titik yang akan menghasilkan nilai maksimum atau minimum pada suatu fungsi dua peubah gitu ya. Nah, sebenarnya titik kritis sudah pernah juga ya seharusnya kalian dengar saat mencari nilai maksimum atau minimum pada fungsi satu peubah. Nah, jadi si fungsi f ini hanya mungkin mencapai nilai ekstrim atau nilai maksimum atau minimum itu pada titik kritis gitu. Jadi nggak mungkin dia terjadi dia memiliki tidak akan mungkin suatu fungsi itu maksimum di suatu titik selain titik kritis gitu. Jadi pasti di titik kritis ini sudah mengerucutkan lagi ya cara kita mencari di mana akan terjadi nilai ekstrim gitu. Nah, apa saja titik kritis itu? Nah, yang pertama titik kritis, ini nggak jadi ya. Yang pertama titik kritis itu adalah titik-titik perbatasan daerah asal F. Nah, jadi titik perbatasan. Jadi kalau misalnya dia dia terbatas atau ya dia tertutup di cakram 0,1 misalnya gitu. Ini O ya. O ini maksudnya titik asal, pusatnya di O. Nah, berarti dia terbatas daerah asalnya itu di cakram 0,1 iya, berarti di sini. Nah, berarti titik-titik batasnya itu berada di lingkaran lingkaran dengan jari-jari 1 dan berpusat di 0,0. Nah, berarti di titik-titik ini nih semua kemungkinannya. Titik-titik ini akan mungkin menghasilkan nilai maksimum atau minimum seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan titik-titik stasioner. Nah, titik stasioner ini apa? Titik stasioner adalah titik di mana turunan dari si f itu 0 gitu. Jadi kalau di fungsi dua peubah turunannya itu adalah suatu vektor ya, vektor gradien fx, y. Nah, ini nanti itu adalah berupa turunan parsial x ya kalau fungsinya fxy ya. Turunan parsial x dan turunan parsial terhadap y. Nah, ini turunannya sama dengan 0. Nah, ini kapan? Saat x-nya berapa dan saat y-nya berapa gitu. Nah, jadi nanti ketika didapat x dan y-nya, nah x dan y inilah yang akan menjadi titik stasioner gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah titik-titik singular. Titik-titik singular ini adalah saat titik di mana si f itu tidak mempunyai turunan. Artinya titik di mana nanti si permukaannya itu terjadi pembelokan tajam atau dia itu membentuk suatu lekukan gitu ya. Jadi nah seperti ini gitu. Nah, ini berarti di titik yang ini itu tidak punya turunan karena ini ada lekukan gitu ya, lekukan tajamnya gitu. Tapi kalau misalnya dia seperti ini, nah ini punya turunan dia ini namanya. Nah, ini kan ada bidang singgungnya nanti ya, gitu. Nah, gitu ya kira-kira. Oke, sekarang ada contoh ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan juga. Misalkan kita punya fungsi dua peubah x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, dia akan mencapai nilai minimum di titik 0,0, yaitu nilai minimumnya 0 gitu ya, yang merupakan titik stasioner. Kenapa? Coba ya diperhatikan. Ini fungsi f(x, y) dengan grafik dengan fungsi x kuadrat tambah y kuadrat bisa dilihat di grafiknya berupa paraboloid gitu ya. Saya lupa namanya. Nah, kira-kira sketsanya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat. Nah, di sini kan kita nggak punya daerah perbatasan ya. Jadi dia mengatakan di sini ya contoh kita ini tidak ada batasan domainnya di mana gitu ya. Nggak ada batasan S-nya. Artinya nanti ini masih akan mungkin berlanjut ke atas gitu. Jadi ini masih akan berlanjut ke atas. Nah, yang bisa kita cari di sini nilai ekstrimnya adalah
untuk nilai ekstrim, nilai minimum. Kenapa? Karena kalau dari gambar ya, ini akan selalu ke atas, artinya nilai maksimumnya ini tak hingga ya, jadi dia akan selalu nambah ke atas. Tapi nilai minimum bisa dilihat di sini itu adalah di saat 0,0 gitu di sini. Nah, kenapa ini bisa menjadi nilai minimum ya? Berarti kan 0,0 ini harus menjadi salah satu titik kritis ya. Nah, kalau misalnya kita cari ya turunan parsialnya itu 2x ya, kalau terhadap y itu adalah 2y. Nah, ini 0. Ini saat kapan ya? Saat x-nya sama dengan 0 dan ini saat y-nya sama dengan 0. Artinya 0,0 itu adalah titik stasioner. Titik stasioner gitu. Nah, dari gambar titik ini ternyata memang benar nilai minimum. Kenapa? Karena nilai fungsi itu artinya ya si z ini nih. Nah, z ini adalah nilai fungsi dari dua ubah. Nah, lihatlah z-nya ini makin ke atas makin tinggi kan ya. Nah, berarti yang paling rendah itu ya di saat 0,0 ini gitu. Oke, selanjutnya ini ada fungsi gx, y, di mana fungsinya adalah akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, ini kalau kita bikin sketsa atau grafiknya, itu adalah permukaan berupa kerucut terbalik ya, di mana terlihat di sini ya, ini kalau nggak ada batasan daerah atau domainnya juga, artinya ini masih akan bisa berlanjut ke atas gitu ya permukaannya. Nah, kalau dari gambar saja kita lihat ya, ini memang paling rendah itu ya di puncak bawah ini gitu, yaitu di 0,0. Nah, cuman permasalahannya apakah ini merupakan nilai ekstrim gitu. Nah, maksud saya apakah ini masuk ke titik kritis gitu. Nah, ini perlu kita kelompokkan lagi, apakah dia stasioner kah, perbatasan kah, atau kritis atau stasioner atau singular gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya, ini dia terdapat lekukan. Nah, berarti ini dia bukan stasioner. Artinya dia tidak punya turunan, fungsi ini tidak punya turunan di titik ini. Artinya dia adalah titik singular gitu ya. Nah, ketika dia titik singular dan dari gambar nilai z juga minimum di titik ini ya, berarti nilai minimum dari si fungsi ini adalah di titik 0,0, yaitu nilainya 0 seperti itu ya. Oke, sekarang kalau misalnya kita batasi daerah asal kedua fungsi tadi ya, fungsi tadi yang pertama itu adalah fx, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, dan ini gx, y sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Kalau misalnya kita batasi domainnya itu pada cakram 0,1. Nah, artinya apa? Ya, dia mungkin mungkin di sinilah ya kira-kira. Jadi kalau bisa dibilang daerah asalnya itu titik-titik x, y-nya itu hanya di dalam lingkaran berpusat di 0,0 dan berjari 1 gitu. Nah, sehingga nanti yang menjadi nilai fungsinya ya yang ini aja gitu, yang di sebatas sampai di sini. Nah, jadi yang ini aja nih gitu ya. Nah, sekarang apakah kita bisa, kalau tadi kan nilai minimumnya yang di sini ya 0. Sekarang apakah kita bisa menentukan nilai maksimum? Ya, tentu saja bisa ya. Nilai maksimumnya adalah nilai Z ya, ini kan Z. Yang paling tinggi yaitu 1. Saat kapan ya? Saat saat X-nya itu X, Y-nya itu berada di titik perbatasan ya. Nah, gitu. Ya, kalau misalnya X-nya 0, Y-nya 1, ya ini menghasilkan 1. Ya kan? Kalau misalnya Y-nya 0, X-nya 1, ya dia juga akan menghasilkan 1. Jadi, di sini ada beberapa buah titik perbatasan yang akan menjadi titik yang menghasilkan nilai maksimumnya. Begitu juga dengan fungsi G, X, Y kita. Jadi, kalau misalnya dibatasi domainnya di
di lingkaran 0, di lingkaran berpusat 0,0 dan berdiri 1, nanti ini kan di sini juga ya, seginilah kira-kira si permukaannya. Nah, nilai minimumnya tadi ya di sini 0,0. Nah, sekarang untuk nilai maksimum ya berarti berada di saat Z-nya itu di sini paling tinggi adalah 1. Kenapa saya ambil yang 1 ya? Karena di sini nggak mungkin ya dia itu lebih dari 1. Maksudnya ya misalnya di sini kita bisa gambarkan aja ya. Mungkin terserah kalian mau gambarkan pakai aplikasi GeoGebra juga boleh. Ini dia juga akan menghasilkan 1 saat misalnya X-nya 0, Y-nya 1, atau X-nya 1, Y-nya 0 gitu. Nah, jadi nanti yang menjadi nilai maksimum, titik yang akan menghasilkan nilai maksimum itu juga adalah titik-titik yang berada di daerah perbatasan, seperti itu ya. Nah, sekarang ada contoh yang yang menunjukkan bahwa titik stasioner itu belum tentu merupakan titik ekstrim. Nah, jadi meskipun tadi dikatakan bahwa titik kritis itu akan menghasilkan nilai ekstrim gitu. Calon yang menghasilkan nilai ekstrim. Tapi belum tentu gitu. Jadi walaupun dia punya nilai titik stasioner, belum tentu titik stasioner itu akan menjadi titik yang menghasilkan nilai maksimum atau minimum. Nah, kita bisa lihat contoh untuk fungsi fx, y yaitu x kali y. Di mana di sini titik stasionernya adalah 0,0. Ya, dari mana ini ya? Kalian bisa cari ya, turunan parsial terhadap x-nya itu adalah y, turunan parsial y-nya itu adalah x, dan ini sama dengan 0 ya. Artinya 0,0 itu adalah titik stasionernya. Namun dari grafiknya ini bisa terlihat ya, titik 0,0 itu di sini, tapi dia bukan bukan titik yang menghasilkan nilai maksimum atau minimum. Jadi fungsinya itu tidak maksimum atau tidak minimum di titik ini. Kenapa? Bisa dilihat masih ada nilai-nilai yang lebih tinggi dibanding di titik ini. Nah, contohnya saja di titik-titik lain ya, di sini itu nilainya semakin tinggi nih. Atau di titik-titik di daerah yang kuadran sebelah sini, itu masih Z-nya masih si fx, y-nya masih lebih tinggi. Atau di daerah yang di kuadran yang sini atau kuadran yang sini, itu masih ada yang lebih minimum lagi dibanding di titik 0,0 ini. Nah, ini ke bawah ya. Nah, atau di sini juga ke bawah gitu. Makanya di titik 0,0 ini bukanlah titik ekstrim, atau maksudnya dia bukan titik yang menghasilkan nilai ekstrim gitu. Makanya walaupun dia adalah titik stasioner di sini. Nah, dia disebut juga dengan titik plana gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dari peta konturnya juga gitu ya. Peta kontur yang di daerah yang biru ini artinya dia lebih makin maksimum nih. Kalau yang di merah ini dia makin minimum gitu. Jadi di titik 0,0 ini tidak terlihat bahwa dia makin minimum, misalnya dia nggak berwarna biru ataupun berwarna merah. Jadi di sini tidak ekstrim dia, tidak minimum ataupun tidak maksimum seperti itu. Nah, jika daerah asal fungsi f itu dibatasi pada cakram yang berpusat di 0,0 dan berjadi 1, kita bisa tahu ya bahwa nilai ekstrimnya hanya mungkin tercapai di titik perbatasan. Kenapa? Karena tadi kita tahu bahwa titik stasioner itu bukan titik yang menghasilkan nilai ekstrim. Nah, berarti sekarang calonnya adalah di titik perbatasan. Nah, kenapa titik singularnya tidak? Ya, karena dia adalah fungsi yang kontinu gitu. Maksud saya fungsi yang punya turunan ya. Karena turunan pertamanya ya kontinu juga ya. Makanya dia adalah fungsi yang punya turunan. Artinya dia nggak punya nih titik singular. Makanya di sini kalau bisa kita batasi f-nya itu di 0,0, maksud saya si domainnya itu dibatasi di lingkaran berjadi 1 dan berpusat di 0,0, maka nanti calon nilai titik yang akan menghasilkan nilai ekstrim itu adalah ini titik perbatasan gitu ya.
Nah, yaitu di lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai menemukan titik nilai ekstrimnya itu berapa gitu. Nanti kita bahas lagi. Nah, oke. Tadi kita kan bahas sampai kepada menjamin dia punya nilai ekstrim dan di mana dia punya nilai ekstrim gitu. Nah, untuk kasus yang ini kita sudah kalau misalnya cuma menggunakan dua hal tadi ya, kita kan terhenti ya. Maksudnya kita udah tahu nih titik stasioner ternyata dia bukan gitu. Kemudian kita mau cek nih apakah di titik perbatasan ini juga ada atau tidak seperti itu ya. Nah, makanya di sini kita masih kurang gitu. Kita masih kekurangan tools untuk mencari atau menentukan titik yang menghasilkan nilai maksimum atau minimum. Maka dari itu kita butuh tools lain. Jadi kita punya tools lain yaitu uji turunan kedua. Jadi ini merupakan syarat cukup untuk nilai ekstrim. Nah, jadi kita punya di sini kalau misalnya f(x, y) mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu, jadi kita turunkan ya turunan kedua dari si fungsi tersebut kontinu pada suatu cakram yang berpusat di A, B. Nah, dan turunan pertamanya itu sama dengan 0,0 di titik A, B, ya kita bisa tulis seperti ini nih, ya, bahwa ini disebut juga dengan diskriminan ya. Diskriminan di titik A, B itu akan sama dengan perkalian dari turunan kedua turunan parsial kedua X terhadap X dikali dengan turunan parsial kedua dari Y terhadap Y gitu dikurang dengan turunan kedua campuran X, Y dikuadratkan. Ini sebenarnya ada ya perumusan muncul ini tuh ada. Di sini kita pakai langsung aja ya. Maka dari sini kalau misalnya sudah dicari nih diskriminan di titik A, B-nya, kalau misalnya nilainya itu lebih besar dari 0 dan nilai turunan parsial kedua dari F ini di titik ya terhadap X gitu ya, di titik A, B kecil dari 0, maka FA, B itu merupakan nilai maksimum lokal. Jadi di sini dengan menggunakan uji turunan kedua ini kita bisa tentukan apakah suatu titik A, B ini adalah maksimum lokalkah, minimum lokalkah, atau titik plana, atau seperti yang tadi yang bukan titik maksimum atau bukan titik minimum, itu disebut juga dengan titik plana. Kalau misalnya D-nya kecil dari 0. Kalau dia sama dengan 0 gimana ya? Berarti uji turunan kedua ini gagal. Mungkin kita masih harus mencari cara lain untuk menemukan mengujinya gitu ya. Nah, di sini ketentuannya adalah ketika diskriminannya besar dari 0 dan turunan kedua parsial kedua terhadap X-nya kecil dari 0 itu maksimum ya. Kalau misalnya turunan parsial kedua terhadap X-nya besar dari 0 dan diskriminannya besar dari 0, ini dia minimum. Mungkin cara menghafalnya gini aja kali ya. Kalau yang menghasilkan maksimum dan minimum itu ketentuannya D-nya harus besar dari 0 dulu gitu. Nah, untuk menentukan dia maksimum atau minimum, nah terletak pada turunan ini nih, yang si turunan kedua ini ya. Jadi kalau yang kecil itu dia anggap bayangkan aja dia cekungnya ke bawah gitu. Nah, maka dari itu nanti dia punya maksimum di atasnya. Kalau misalnya dia itu turunan parsial kedua terhadap X-nya itu besar dari 0, ya berarti dia cekung ke atas ya. Artinya dia nanti akan punya nilai minimum ya. Hafal gitu aja ya. Nah, kemudian untuk D yang kecil dari 0 itu artinya nanti dia adalah titik plana. Jadi kita di titik A, B itu kita nggak bisa, dia bukan titik yang menghasilkan nilai maksimum ataupun minimum gitu. Kalau dia sama dengan 0 ya si D-nya, maka ujinya gagal. Ya, di sini ada beberapa contoh ya. Pertama, kita diberikan fungsi fx, y yaitu x pangkat 3 ditambah y pangkat 2 dikurang 3x dikurang 4y gitu ya. Nah, tentukan nilai ekstrimnya jika ada gitu. Pertama, kita tentukan dulu nih, karena kita tahu bahwa nilai ekstrim ini diberikan oleh titik kritis. Yang pertama yaitu titik
perbatasan, ya. Yang kedua titik singular, atau ya titik stasioner juga boleh, urutannya nggak harus mesti berurut gitu ya. Titik stasioner. Nah, titik perbatasan kita acak aja ya ngeceknya. Kalau titik perbatasan jelas ini nggak diberikan ya oleh soal, jadi dia tidak ada perbatasan, jadi titik batasnya tidak ada ya. Nah, kemudian titik singular gimana? Nah, kita cek bahwa turunan pertama F, parsial X dan parsial Y-nya itu terlihat di sini adalah polinom ya, atau ini adalah linear, artinya itu selalu kontinu di semua X, Y di bidang gitu ya. Maka dia kontinu, ya kita udah belajar kalau misalnya turunan pertamanya itu kontinu, dia udah pasti punya turunan di bidang X, Y gitu. Artinya dia tidak punya titik singular, dia tidak ada titik singular. Ya, titik singular ini kan titik di mana si fungsi itu tidak punya turunan, sedangkan dia selalu punya turunan, artinya titik singularnya tidak ada, seperti itu. Maka dari itu, sekarang satu-satunya calon, ya ini nggak ada, ini juga nggak ada, satu-satunya calon yang akan menghasilkan nilai ekstrim itu adalah titik stasioner. Nah, dan ini juga belum bisa kita pastikan dia akan menghasilkan nilai ekstrim ya, jadi ini hanya calon. Nah, sekarang maka dari itu, kita cek dulu gitu, apakah titik stasionernya adalah yang menghasilkan nilai ekstrim atau tidak. Pertama kita cari dulu titik stasionernya, di mana terjadi saat turunan pertama atau ya turunan pertama dari si F itu sama dengan 0. Nah, di sini karena dia fungsi ubah, maka turunannya itu berupa vektor gradien ya. Nah, turunan pertamanya ya bisa dilihat di sini 3x kuadrat dikurang 3 itu sama dengan 0. Maka dari itu bisa diselesaikan X-nya yang pertama adalah 1, yang kedua adalah negatif 1 gitu. Nah, kemudian dari turunan pertama terhadap Y, kita peroleh 2Y kurang 4, di mana Y sama dengan 2. Nah, kita cukup pasangkan saja dia, nah itu yang akan menjadi titik stasioner. Jadi titik stasionernya 1,2 ini, dan min 1,2 yang ini. Nah, kita udah punya nih titik stasioner, tapi apakah kita bisa sebut langsung nih, F 1,2 itu minimum, misalnya F min 1,2 maksimum, belum, nggak bisa kayak gitu. Nah, maka dari itu kita cek dulu apakah nilai ekstrim di titik stasioner itu ada atau tidak. Kita cek menggunakan uji turunan kedua. Nah, sekarang kita kalau untuk uji turunan kedua, kita butuh turunan kedua dari fungsi tersebut. Nah, turunkan dulu dia ya, fxx. Nah, turunkan ini sekali lagi yang ini ya. Jadi kita punya 6x. Kemudian turunan kedua FYY itu adalah ya yang ini 2, dan turunan campuran dari FXY ya. Jadi ini beda kalau misalnya ya FXY. Jadi FXY itu tidak selalu sama ya dengan FYX. Jadi kalian perlu cermati di sini yang diminta adalah FXY gitu ya. Nah, tidak selalu sama. Bisa saja sama, ya bisa gitu, tapi dia tidak selalu sama. Maka dari itu perlu dicermati di sini adalah FXY ya, bukan FYX gitu. Oke, sekarang udah dapat ya ini. Sekarang kita butuh nilai diskriminan sama yang nilai yang ini ya. Nah, oke, pertama kita tuliskan dulu fxx-nya adalah 6x dan diskriminannya adalah perkalian antara turunan kedua terhadap x dan turunan kedua terhadap y dikurang dengan turunan parsial campuran XY dikuadratkan. Nah, pertama kita cek untuk titik 1,2. Nah, ternyata turunan keduanya itu diperoleh 6, yaitu besar dari 0, ya, besar dari 0. Kemudian diskriminannya itu besar dari 0 juga, maka dari itu, kalau besar dari 0 ya, itu artinya dia minimum. Ya. Ya. Kemudian, artinya apa? Minimum itu siapa? Ya. Di sini 1,2 itu adalah titik yang menghasilkan nilai minimum. Jadi nilai minimum itu bukan 1,2, tapi nilai minimum itu adalah F1,2 gitu. Jadi kalian perlu ingat yang nilai minimum itu adalah F1,2. Berapa F1,2? Nah, ini dia, yaitu min 6. Ya. Sekarang kita cek untuk titik min 1,2. Nah, di sini fxx-nya kecil dari 0 dan diskriminannya juga kecil dari 0. Nah, kita sebenarnya
Sebenarnya nanti kalau kalian cari ya, kalian cari di D-nya dulu sebenarnya ya. Nanti belakangan si fxx-nya boleh gitu. Karena kalau misalnya D-nya udah kecil dari 0, kita nggak perlu cek ini gitu. Kita nggak perlu cek ini. Nah, karena dia kecil dari 0, otomatis di titik min 1,2 itu adalah titik pelana gitu. Jadi dia di sini secara keseluruhan kita hanya memiliki nilai ekstrim, yaitu nilai minimum secara lokal gitu ya. Jadi ini adalah nilai minimum secara lokal ya. Kita belum bisa nih menyebutkan bahwa F1,2 itu minimum secara global gitu. Jadi uji turunan kedua hanya menjamin minimum atau nilai ekstrim lokal gitu. Kemudian ada contoh yang kelima. Misalkan kita ingin membuat kotak tertutup ya, kotak tertutup dengan volume 1 desimeter pangkat 3. Nah, dan luas permukaannya itu minimum. Jadi dengan volume 1 desimeter pangkat 3, berapa luas minimum yang dapat kita yang bisa kita bentuk gitu. Nah, dengan luas seminimum mungkin berapa ukuran kotak yang bisa kita buat ya, atau kita tentukan agar luasnya seminimum mungkin dengan volume 1 desimeter pangkat 3. Dari soal kita lihat ya bahwa yang mau dia minimumkan itu adalah luas permukaan, bukan volume ya. Di sini volume adalah batasan untuk si keadaan kotaknya. Dia mau kotak dengan volume 1 dan kalau bisa luas permukaannya itu, bukan kalau bisa, luas permukaannya itu maunya yang paling minimum gitu. Jadi kertas yang digunakan itu paling sedikit gitu ya. Nah, berapa ukuran kotak tersebut gitu. Nah, di sini kita misalkan ukuran kotak itu X untuk panjang, Y untuk lebar, dan Z untuk tinggi. Jadi di sini kotaknya kita nggak tahu nih apakah bentuknya balok, apakah bentuknya kubus gitu ya. Jadi di sini kita perumum saja dia adalah sebuah balok gitu. Kemudian volumenya bisa kita cari dengan mengalihkan panjang, lebar, dan tingginya X, Y, Z sama dengan 1. Nah, untuk luas itu kita peroleh rumusnya 2 dikali XY ditambah XZ ditambah YZ. Ini adalah luas dari permukaan balok ya. Nah, kita akan meminimumkan L. Kenapa L? Ya, karena dari soal memang dia mau meminimumkan luas gitu. Jadi kita akan, tujuan kita sekarang adalah meminimumkan L. Tapi di sini terlihat bahwa L-nya dalam fungsi 3 peubah ya. Nah, sebelumnya yang kita pelajari itu adalah fungsi untuk nilai minimum atau maksimum itu di fungsi 2 peubah. Maka dari itu, di sini kita perlu jadikan dulu dia fungsi ke dalam fungsi 2 peubah. Gimana caranya? Ya, kita gunakan yang diketahui di sini persamaan lain, yaitu persamaan volumenya. Nah, di sini karena X, Y, Z sama dengan 1, maka kita di sini peroleh Z-nya itu adalah 1 per X, Y. Nanti kita substitusi nih si Z ini ke persamaan L. Sehingga kita peroleh L-nya dalam fungsi 2 peubah sekarang. Ya, bisa dilihat di sini L sama dengan, ya, atau mungkin saya bisa, ya, nggak bisa lagi ya. Di sini bisa ditulis Lx, Y gitu ya. Jadi ini fungsi 2 peubah dalam X, Y. 2 dikali X, Y tambah per Y tambah per X gitu ya. Nah, fungsi ini yang nanti akan dicari nilai minimum ataupun, ya, kalau dia gimana gitu. Jadi di sini tujuannya memang minimum, nilai ekstrimnya minimum gitu ya. Nah, maka dari itu di sini kita cek dulu titik-titik yang akan menghasilkan nilai ekstrimnya gitu ya. Yaitu kita perlu ketahui di sini ya, titik batasnya nggak ada ya. Jadi tidak ada batasan untuk X, Y, Z-nya ya. Namun di sini dia nggak mungkin 0 ya. Nggak mungkin 0 itu kenapa ya? Karena volumenya ada gitu. Oke, berarti di sini di sini itu dia kalau kita lihat ya turunan pertamanya itu dia tidak kontinu di 0,0 ya, karena X dan Y-nya itu menjadi penyebut. Jadi di titik 0,0 itu ya tidak terdefinisi turunannya, artinya singularnya itu di 0,0. Nah, jadi singular di 0,0 itu kita tidak pakai. Kenapa? Karena karena volumenya ada di sini gitu. Maka dari itu 0,0 itu nggak menjadi titik kritis yang akan kita sorot gitu. Jadi yang akan kita sorot, jadi titik batas
itu tidak ada ya, titik singular itu ada, yaitu 0,0, tapi juga tidak kita sorot. Kenapa? Karena 0,0 di sini tidak termasuk ke ukuran yang diminta, karena ukuran yang diminta itu ada gitu, karena volumenya ada gitu. Kalau 0,0 kan nggak ada ya kotaknya gitu. Maka dari itu kita sekarang fokus mencari titik stasioner. Nah, titik stasioner di sini di saat turunan pertamanya sama dengan 0 diperoleh ya, y sama dengan per x kuadrat dan x sama dengan per y kuadrat. Nah, kita lakukan substitusi di sini sehingga kita peroleh di sini bentuk seperti ini ya. Sehingga x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Kembali lagi x sama dengan 0 ini tidak kita pakai ya. Kemudian yang kita pakai adalah x sama dengan 1. Nah, ketika x sama dengan 1, kita bisa temukan y melalui persamaan yang ini ya. Sehingga y-nya juga sama dengan 1. Nah, di sini nilai titik stasionernya adalah 1,1. Nah, sekarang kita akan cek gitu ya, berapa nilai ekstrim di titik ini, atau apakah dia punya nilai ekstrim di titik ini, dengan menggunakan uji turunan kedua. Ya, kita cari turunan kedua masing-masing terhadap masing-masing variabel ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Kemudian kita cari diskriminan, ternyata diskriminan di titik 1,1 itu besar dari 0. Nah, sekarang kita tentukan nilai di turunan kedua terhadap x, ternyata juga besar dari 0. Ya udah, secara otomatis nilai fungsi atau nilai luasnya ya, luas di saat panjang nilai lebarnya 1 yaitu sama dengan 6 ya luasnya. Nah, ini adalah menjadi luas yang paling minimum yang bisa kita dapatkan ya, apabila kita ingin volumenya sama dengan 1. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulkan ya, jadi luas minimum kotak itu adalah saat kotaknya berbentuk kubus ya, karena X1, Y1, Z-nya juga 1 ya, karena Z sama dengan 1 per X, Y. Nah, maka dari itu ukuran kotaknya itu adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 1, atau kubus dengan rusuk 1 desimeter. Gitu. Terakhir ada soal yang sebelumnya ya, yaitu fungsi dengan fungsi X dikali Y. Nah, dengan daerah atau domain terbatas pada cakram tertutup di C,1 gitu. Nah, di sini ya, sebelumnya kita sudah bahas ya bahwa untuk fungsi ini titik stasionernya itu bukan merupakan titik yang menghasilkan nilai ekstrim, yaitu titik stasionernya itu 0,0 ya. Nah, dan dia juga tidak punya titik singular. Nah, berarti sekarang yang perlu kita selidiki satu-satunya adalah titik batas ya. Jadi nilai ekstrim tercapai di perbatasan. Jadi di sini langsung dikatakan seperti itu karena tadi sebelumnya kita sudah cek di titik stasioner bahwa titik stasionernya itu bukan menghasilkan nilai ekstrim gitu ya. Oke, sekarang ya daerah domainnya itu berbentuk lingkaran, ini dia ya. Nah, untuk mencari ya, nyatakan titik-titik pada lingkaran. Jadi kan kita butuh mencek titik satu-satu ya, masing-masing titik yang ada di lingkaran ini gitu. Maka dari itu kita perlu nyatakan titik-titik itu pada lingkaran dalam koordinat polar, yaitu kita nyatakan dia ke dalam bentuk ke dalam bentuk fungsi yang lain ya. Koordinat polar x sama dengan cos theta dan y sama dengan sin theta. Ya, kalau misalnya kita cari ya, ini kan sama dengan 1, nanti cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1 gitu. Nah, dengan x dan y dalam suatu fungsi theta, nanti kita bisa ganti ya x dan y-nya itu ke dalam fungsi f. Sehingga nanti fungsi f-nya itu sudah dalam theta semuanya ya. Sehingga nanti ya bentuknya seperti ini ya. Nah, dari sini kita bisa tentukan saat theta berapa si f-nya ini akan maksimum ataupun kapan si f-nya akan minimum. Nah, gitu ya. Jadi karena dia sudah homogen sekarang dalam theta semuanya ya, fungsi satu kubah. Jadi kita bisa lihat nih theta-nya kapan yang menghasilkan f-nya maksimum atau minimum. Nah, kita tahu bahwa nilai sin itu maksimum di saat sin 2 theta itu maksimum saat nilainya 1 ya. Kalau di sini kan gini ya.
Nah, ini kan kalau maksimum apabila ini nilainya 1, berarti maksimumnya setengah, minimumnya adalah saat yang ini nilainya min 1, ya, berarti minimumnya adalah min setengah. Nah, berarti patokan sekarang adalah si sin 2 tetanya, yaitu teta. Nah, kapan dia sama dengan 1? Ya, sin 2 teta sama dengan 1. Nah, tetanya adalah saat, ya, kalau sama dengan 1 itu 90 kan ya, 90, teta sama dengan 90. Tapi kan sini 2 teta, berarti V per 4. V per 4. Silakanlah kalian cek ya, menggunakan persamaan trigonometri. Nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan teta V per 4 dan 5 V per 4 yang menghasilkan si maksimumnya itu setengah gitu. Kemudian kita kan dapat tetanya aja baru ya. Jadi tetanya itu kita perlu substitusi lagi ke nilai X dan Y gitu. Nah, jadi saat tetanya sama dengan V per 4, X-nya berapa? Saat tetanya 5 V per 4, Y-nya berapa gitu. Atau X-nya berapa. Nah, di sini diperoleh nih, yaitu setengah akar 2 dan min setengah akar 2. Jadi ada 2 titik yang menghasilkan maksimum. Nah, kemudian F minimum, berarti minimum itu adalah saat ini ya, nilainya min setengah, itu ya itu di 3 V per 4 ya, di saat sudutnya ini, dan 7 V per 4. Nah, titiknya berapa? Nah, titik ini diperoleh dengan cara mensubstitusi ke X dan Y-nya. Nah, ya, mungkin ini tidak menggunakan turunan kedua ya, tapi kalaupun misalnya menggunakan turunan kedua, nanti juga seharusnya bisa gitu ya. Nah, ini ada secara geometrinya juga ya, ini bukan soal nomor 2 ini, karena slide-nya saya, ya ini contoh ke-6 ya berarti. Dapat kita lihat juga melalui peta kontur ya. Ini peta kontur, itu sudah saya perlihatkan juga ya di contoh yang sebelumnya, bahwa dia itu kalau di kuadran yang pertama ya, ini kan Y, ini X. Ini kan gini ya, makin ke atas gitu ya. Nah, nanti yang, aduh jelek banget ya. Nah, ini katanya di sini kalau melalui peta kontur, nilai ekstrim itu tercapai pada perbatasan khususnya di 4 buah titik perpotongan lingkaran dengan garis Y sama dengan X gitu. Nah, jadi ini kan nanti masih akan ada ya peta kontur kurva ketinggiannya itu masih akan ada nih. Nanti kurva ketinggian yang akan menghasilkan nilai ekstrim itu adalah titik perpotongan antara kurva ketinggian dengan garis Y sama dengan X dan lingkaran ini, yang hijau ini. Nah, ini akan menghasilkan maksimum karena di kuadran 1 memang yang maksimum kan ya, makin tinggi. Nah, yang biru ini juga nih, di sini nanti juga akan ada. Nah, yang sedangkan yang merah ini kan bagian minimum. Nah, yang akan menghasilkan minimum adalah titik-titik perpotongan ini. Titik perpotongan antara kurva ketinggian dengan garis Y sama dengan min X dan lingkaran. Nah, ini sebenarnya kan kalau misalnya mau dicek, tadi titiknya kan juga sama ya. Setengah akar 2, setengah akar apa? Ini adalah titik yang ini nih. Yang ini nih. Setengah akar 2, setengah akar 2. Nah, kalau yang ini yang negatifnya, berarti yang sini. Yang sini ya, yang negatifnya. Kalau yang ini berarti yang ini nih. Gitu. Jadi kalau dari geometri juga kita juga bisa ya menentukannya seperti ini. Ini sebenarnya nanti lebih detailnya akan kita bahas saat di subtopik 12.9 yaitu metode Lagrange. Oke, mungkin itu saja ya, sampai di sini saja pembahasan mengenai nilai maksimum dan minimum dari fungsi dua peubah. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.